Ya, selamat siang, seluruh Wiradesa. Siang ini kami bertemu dengan Pak Supardi, Ya, nggih, Ketua Gapotan Maju maju Makmur, makmur, Kalurahan Bendung, Kapanewon, semen, Semen ya, nggih, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi Pak Supardi ini eh, berpengalaman ya untuk memelihara lahan di Gunung Kidul, khususnya di daerah Bentung ya. Pak Kip, coba jenengan jelaskan agar tanahnya itu bisa iso dinggo pertanian terus loh. Kalau pakai ya, kimia kan ternyata unsur pH-nya menurun ya. Kalau unsur nggih. pH menurun maka akan tidak layak untuk tanaman selanjutnya. Coba jenengan jelaskan ya. Nggih. Perkenalkan, nama saya Supardi, Ketua Gapoktan Maju Makmur di Kalurahan Bendung. Bahwa di Bendung ini eh, tanaman setiap musim ada, nggih, dan bermacam-macam Hmm, komoditas. iya, iya. Sehingga dengan harapan kita menanam itu kan produksinya diharapkan sebanyak-banyaknya. Iya. Dengan eh, harapan eh, kita memang punya konsep, Pak, dengan tanah yang bagus itu akan mendapatkan produksi yang bagus Hmm, juga. hmm, hmm. Nah, untuk mendapatkan tanah yang bagus, kita setiap waktu untuk kita teman-teman kita arahkan untuk menambahkan dengan pupuk organik yang banyak, Pak. Iya. Nggih, pupuk organik yang banyak, dan pestisida pun kalau tidak mendesak sekali, yang kimia dikurangi, nggih. Sehingga dengan penambahan pupuk organik yang banyak, unsur hara dalam tanah itu kan akan semakin bagus, Hmm. Pak. Sehingga dengan penambahan unsur hara di dalam tanah dengan cara penambahan pupuk organik yang eh, banyak, itu akan mendapatkan hasil yang cukup bagus juga. Cara Nggih, membuat pupuk organik nanti. nggih. Pripun, caranya pripun? Ya, untuk membuat pupuk organik itu kan ada dua cara, Pak. Yang Mm-mm. pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Air ya. Kalau yang padat itu bisa kita menggunakan bahan-bahan organik, Pak. Ada Mm-mm. seresah dan limbah-limbah pertanian ataupun dari kotoran, Pak. Kotoran itu bisa kotoran lembu dan kotoran kambing, domba ataupun kotoran ternak yang lain. Nah, prosesnya hanya cukup sederhana dan petani, kadang-kadang tani bisa melakukan di taruh tempat yang teduh, Pak, tidak Mm-mm. dipanasan, terus nanti dilarapkan gini. Kalau kita memakai BK, salah satu, bukan kita promosi nggih, Pak, yang kita pakai salah satunya itu BK, Mm-mm. kita semprotkan dengan komposisi, Pak. Mm-mm. BK-nya itu kurang lebih 4 sampai 5 tutup dalam 12 liter air di tangki, Pak. Mm-mm. Kita semprotkan sampai bahan organik itu habis, Mm-mm. kurang lebih 15 cm, semprot 15 cm. Setelah terakhir kita tutup dengan bisa terpal atau plastik Oke. rapat, rapat sampai kurang lebih 21 hari, Pak. Nah, Mm-mm. proses fermentasi ini setelah 21 hari bisa diaplikasikan di lahan masing-masing petani. Itu Itu yang yang padat. padat, yang cair Nah, gimana? kalau yang cair, Mm. kita juga menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan, Pak. Mm. Salah satu contoh limbah biogas, limbah biogas. Yang kedua urin domba Mm-mm. ataupun urin sapi. Yang ketiga bisa kita tambahkan dengan bonggol pisang, Pak. Mm. Terus pakai akar bambu, ditambahkan dengan limbah buah, Pak. Mm. Limbah buah, terus ditambahkan dengan leri atau air cucian beras, ditambahkan dengan air kelapa, dan ditambahkan dengan tetes tebu. Nah, dari bahan-bahan tersebut yang kayak akar bambu itu dicacah sampai kecil-kecil, terus bonggol pisang juga dicacah, terus limbah buah itu diremas atau di blender bisa. Mm-mm. Dari bahan-bahan tadi yang sudah dicacah-cacah dimasukkan dulu, Pak. Setelah dimasukkan ditambahkan dengan bahan-bahan yang cair tadi, terus ditutup rapat, Pak. Mm-mm. Ditutup rapat. Dari proses fermentasi itu kan akan timbul gas, Pak. Mm-mm. Nah, untuk mengantisipasi gas yang keluar itu biar tidak terjadi ledakan, itu dikasih lubang
kita pakai dop motor itu nggak apa-apa, dipencengi, terus dikasih dengan selang Pak, selang yang ukuran kecil, dimasukkan dalam botol aqua yang kurang lebih yang 1,5 liter itu, tetapi di botol dikasih air setengah Pak, sehingga dari proses gas yang keluar itu bisa keluar lewat aqua yang dikasih air itu, tapi udara luar tidak bisa masuk, sehingga proses fermentasi bisa aman Pak, tidak ada campur dari udara yang luar. Nah, kurang lebih 21 hari bisa dipakai Pak. Dan mungkin proses untuk kita mendapatkan lahan yang bagus. Dan mungkin Ya. Terima kasih Pak Supardi. Ji. Jadi ternyata untuk membuat pupuk baik itu padat ataupun cair itu sebetulnya bahannya itu ada di sekitar ada di lingkungan, lingkungan kita. Nggih. Tinggal kita itu mau membuat pupuk sendiri atau sebetulnya di Ji. Kelurahan Bendung itu juga ada yang sudah jadi bisa beli di Kelurahan Bendung. Saya kira itu yang perlu disampaikan, semoga bermanfaat bagi para petani di Amin.